Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa, kita kembali bisa mendatangi madrasah tercinta kita, yakni Madrasah Lansia Al-Barokah, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kedatangan kita pada kesempatan kali ini diberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk taat mengikuti ajarannya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita lanjutkan pelajaran kita. Kita terakhir pembahasan tentang nopo? Tentang masih seputar adab dan sunnah berzikir. Sudah poin keberapa? 3. Wah, mesti orang nyatet nih kok. Sudah ketiga. Apa catatan nomor 3-nya buku lain kayaknya itu, Pak. Ya. Sekarang kita yang keempat, ya. Kemarin kita bahas adab dan sunnah berzikir yang ketiga, yakni menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Ya, menangis ketika berzikir ini ya memang apa namanya? Butuh sesuatu yang kita usahakan. Ya, karena apa? Karena menangis yang dimaksud ketika berzikir itu bukan menangis karena dipukul, bukan menangis karena kita kehilangan sesuatu, tapi menangis karena ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu wujudnya cinta, baik itu wujudnya harapan, berharap kepada Allah, baik itu ada rasa takut kepada Allah atas dosa-dosa kita. Maka ketika kita ingat kepada Allah dan kita menangis, diantaranya karena hal-hal tersebut, cinta, harapan, ketakutan, itu diantara bentuk yang menaikkan level zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang ketika berzikir itu sampai berlinang air mata. Ya, karena itu bagian dari wujud bahwa orang itu adalah orang yang berzikir bukan hanya pakai lisan, berzikir pakai hati. Gitu nggih? Karena memang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya ketika berzikir kepada Allah itu menjadi tentram, menjadi tenang, gitu ya. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena memang zikir itu bisa menentramkan jiwa, menentramkan hati. Mulanya anggarana wong jengkel atau sedih atau kehilangan, istighfar ya. Kita biasanya kan minta orang itu untuk berzikir, istighfar, karena memang zikir kepada Allah itu diantara fungsinya untuk menentramkan hati. Ya, orang yang lagi emosi, orang yang lagi kalut, orang yang lagi bingung, orang yang lagi sumpek, ya, maka cara untuk menghilangkan itu semua diantaranya adalah dengan cara berzikir. Astagfirullah. Zikirnya ya nggak cuma astagfirullah, sebetulnya ada zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar. Banyak zikir-zikir. Nanti kita akan pelajari. Ya, tapi yang jelas fungsi zikir itu diantaranya untuk membentuk kecintaan kita kepada Allah,
melembutkan dan menenangkan hati kita. Ya, itu kemarin. Sekarang kita lanjut poin yang keempat, merendahkan suara ketika zikir. Baik, Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-205. Nanti dibaca. Ya. Dalam ayat 205 surat Al-A'raf, ya, nanti dilihat di Quran masing-masing, atau kalau ada yang bawa Quran, monggo silakan bisa dibuka. Di HP juga boleh. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah dalam hatimu. Ya, dalam hatimu tadarruan. Ya. Di antara cara pertama berzikir kepada Allah dalam hati itu adalah dengan cara merendahkan diri di hadapan siapa? Allah. Kita merasa kecil, Allah itu besar, maha besar. Kita nggak ada apa-apanya, kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Allah. Ya, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan cara itu, merendahkan diri. Wa khifatan, dan ada rasa takut dalam hati kita. Ya, ada rasa takut apa? Takut Allah nggak itu. Takut Allah tidak suka. Takut Allah itu jauh dengan kita. Takut Allah itu memberikan azab kepada kita. Itu zikir. Makanya kita berzikir kepada Allah, diantaranya bisa motivasinya itu supaya dapat pahala, supaya tidak masuk neraka. Ya, bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan keberkahan-keberkahan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzikir. Dan lanjutan dari ayat itu, wadunal jahri minal qaul. Dan jangan zikir kepada Allah itu dengan suara keras. Jangan berzikir kepada Allah dengan suara apa? Keras. Suara keras niku pripun maksudnya? Teriak, pakai toa, speaker, ya. Apalagi terus? Ya, karena apa? Karena memang kita berzikir kepada Allah itu tujuannya agar kita punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melembutkan hati kita. Itu kan tujuannya zikir itu. Bukan untuk mana yang paling keras, mana yang paling baik, mana yang paling menggelegar, itu mana yang terbaik, enggak. Bahkan dulu ya, saya ketika saya lupa umroh tahun berapa, tapi ketika umroh itu ternyata di sa'i, ketika sa'i itu ada sekelompok jamaah yang ketika berzikir antara sofa marwah sofa itu dengan suara-suara yang sangat keras, bukan keras lagi, sangat keras. Bahkan dibikin ada yang mimpin, yang lainnya ngikutin gitu loh. Ya. Dan itu sudah banyak ditegur oleh polisi sana, Assalamualaikum warahmatullahi, oleh askar-askar sana, bahwa memang hal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena tujuan zikir itu sekali lagi, itu untuk melembutkan hati kita. Agar kita tercipta dalam hati kita rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Gimana mungkin kalau kita berteriak-teriak, ngorong-ngorong, akan timbul rasa cinta dan takut? Mungkin nggak itu? Ya, apalagi sampai, kan ada nggak yang begitu? Sampai kayak kesurupan, ya. Sampai gitu, ada yang begitu. Ya, pastikan bahwa zikir yang seperti itu tidak akan mungkin menghadirkan atau menghasilkan kelembutan hati. Nggak mungkin. Tidak akan mungkin menghasilkan
rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cukuplah kita berzikir kepada Allah dengan suara pelan, ya, atau hanya dengan menggerakkan bibir, atau mungkin dalam hati, ya, mungkin dalam hati. Karena zikir dengan pelan atau bahkan tidak bersuara sekalipun, Allah itu dengar. Kita lagi berzikir kepada Allah yang maha mendengar, bukan yang tuli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tuh dalam hadis halaman 52 bagian atas, ya, di sana disebutkan, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, sayangi diri kalian, ya, fa innakum matad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya engkau tidak sedang beribadah, tidak sedang berdoa, tidak sedang berzikir kepada asamma, ya, zat yang tuli, wala ghaiban, zat yang jauh, yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Maksudnya begitu. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya engkau sedang berzikir, berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Walladzina tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Dan disebutkan, zat yang kalian berseru, zat yang kalian itu berzikir kepadanya, itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada urat leher hewan tunggangan kalian atau leher tunggangan kalian. Ya, maka Allah itu qarib, Allah itu dekat. Ya, maka kita itu sejatinya kalau zikir kepada siapa sih? Kepada yang maha tuli atau yang maha mendengar? Maha mendengar. Kalau maha mendengar, kita bersuara dan tidak bersuara sekalipun, Allah apa tahu apa tidak? Tahu. Jangan samakan Allah dengan manusia. Nek alon-alon, nek suarane cilik, bokora krungu lah. Enggak. Ya. Wong kita tidak bersuara saja, Allah tahu. Sami'an basira. Allah itu maha mendengar. Maha mendengar dengan frekuensi sekecil apapun, itu Allah tahu. Bahkan jika tidak ada suara terbesit dalam hati pun Allah itu tahu. Ya. Maka kita itu sekali lagi, termasuk masalah zikir, doa juga sama. Ya, kita berdoa, berzikir diantaranya itu kepada Allah yang maha mendengar atas segala apa yang kita ucapkan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa zikir dengan suara keras, hukum asalnya itu tidak boleh. Saya katakan dulu, hukum asalnya berzikir dengan keras itu tidak boleh. Karena jelas dalam surat Al-A'raf ini Allah juga mengatakan berzikir kepada Allah jangan menggunakan atau jangan mengangkat suara. Ya, jangan mengangkat suara. Kenapa? Itu sekali lagi, di antara maknanya Allah maha mendengar, karena juga di antaranya Allah maha dekat dengan kita. Maha dekat itu gimana maksudnya? Ada yang tahu nggak maha dekat itu apa? Maha dekat. Maksudnya Allah. Allah itu maha dekat. Itu maksudnya apa? Selalu di hati. Ada yang lain? Maksudnya Allah maha dekat dengan orang yang zikir. Nah, gini. Orang yang berzikir. Apa maksudnya ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa maksudnya Allah itu maha dekat dengan orang yang berzikir? Ayo. Ada yang tahu? Hah? Apa? Masa nggak ada yang tahu? Hah? Apa takut salah? Takut salah nek jenengan nang omah, jawab ora. Oh, giliran nang nang omah ditakoni sok pinter. Oh iya Gusti, iki kaya niki ya.
Giliran dengar ustaz dia meneng baik. Anggar dengar ustaz kan ana sing nyalahna anggar salah. Lah ning omah sing nyalahna sapa tanggane, jenengan ora bakal terima nek tanggane nyalahna. Bagaimana tidak dekat saja itu kita adalah Allah yang. Apa maksud maha dekat? Allah maha dekat dengan orang yang berpikir apa tadi, Pak? Kita bicara aja karena Allah, jadi kerentak pun juga memang dekat dengan Allah, gitu loh. Gimana? Kita bisa bicara pun juga karena Allah. Berarti Allah lah bisa di dekat kita. Allah dekat itu Allah mengetahui berarti. Iya. Oh gitu. Allah maha dekat itu artinya kata penyebut Pak Parman Allah mengetahui, maha mengetahui. Wong kita enggak dikerentek saja di hati, Allah tahu. Berarti Allah dekat dengan kita, gitu maksudnya. Ya, oke. Ada jawaban lain? Ya, Pak Arsono. Allah dekat dengan orang yang Berpikir. kita selalu berdua sama. Gimana? Kita selalu berdua sama. Kita selalu berdua. Tidak ada yang Kita nggak dianggap ini kita maksudnya. Berdua itu gimana maksudnya? Selalu di dengan Allah gitu, Pak. Diawasi. Oh, diawasi. Maksudnya diawasi. Kalau berdua dengan Allah ini, waduh, repot. Nanti panjenengan kayak seksi itu jenar. Ayo, ada lagi yang lain. Apa maksud daripada, ya Pak? Allah selalu ada gimana berarti? Allah selalu ada dimanapun kita berada. Ada itu Allah yang apa? Yang ada itu Allah apanya? Zatnya, sifatnya, kebesarannya, ilmunya apanya? Yang selalu ada di dekat kita itu apanya? Dia selalu Allahnya, zatnya di dekat kita atau berarti kalau kita ke WC Allah di situ itu? Hah? Ayo. Apa maksudnya Allah dekat dengan orang yang berpikir? Allah selalu hadir. Berarti itu tadi di WC ya hadir di situ Allah. Ayo, maksudnya apanya? Ayo, ada yang tahu? Allah Oke. itu selalu bersamaan dengan niat kita. Allah bersamaan dengan niat. Kalau niat kita nyuri, Niat kita ini Allah terpatahkan juga. Ada yang lain? Ah? Gak ada? Allah selalu bersama hambanya yang mengingatnya. Ya, maksudnya bersama hambanya itu apanya? Allahnya, zatnya, ilmunya, kasih sayangnya, atau apanya? Nah, maksud Allah maha dekat dengan orang yang berpikir itu Allah melindungi. Menjaga, menyayangi atau mencintai. Terus apa lagi? Menolong dan lain-lain. Ini yang dimaksud Allah maha dekat dengan orang yang berpikir. Maksudnya apa? Kebesaran Allah. Bukan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah itu ya alal arsy. Cuma yang bersama kita, yang dekat dengan kita itu kebesaran Allah. Bentuknya apa kebesaran Allah? Perlindungan Allah, melindungi. Allah itu melindungi orang yang berzikir. Dekat dengan kita Allah, tapi bentuknya perlindungan. Allah dekat dengan orang yang berzikir karena Allah senantiasa menjaga. Dengan kebesarannya Allah bisa memberikan penjagaan. Allah menyayangi atau mencintai kita. Karena kita selalu ingat kepada Allah, kasih sayang Allah akan selalu dekat dengan kita. Kemudian pertolongan Allah. Allah itu akan senantiasa menolong orang-orang yang senantiasa berzikir. Itu artinya Allah dekat dengan orang yang berzikir. Karena pertolongan Allah senantiasa meliputi orang yang berzikir. Paham? Jadi jangan dipahami dekat itu zatnya yang dekat. Paham nggak? Tapi ya kebesaran Allah, sifatnya Allah,
luar biasaannya Allah, kebesaran Allah, rahmat Allah. Itu dimaksud dengan Allah itu maha dekat. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, ana ma'a abdi ma dzakarani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Aku Allah Subhanahu wa taala bersama hambaku selama hambaku mengingatku. Selama hambaku berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu. Dan selama bibirnya terus bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ngarana wong lunga-lunga mung ditinggal tasbih aja domong. Nggo tasbih kaya jangan. Orang itu lagi berusaha untuk menjadi orang yang berzikir, yang senantiasa bibirnya bergerak, senantiasa ingat kepada Allah, karena dia tahu Allah akan senantiasa bersamanya, dekat dengan dia ketika dia senantiasa ingat kepada Allah. Ya, ada orang yang misalnya kemana-mana bawa zikir digital, ya, tapi orang lain bawa dir ya, cicil. Ya. Jadi zikir kepada Allah mau dihitung gak dihitung terserah. Kalau panjenengan ngerasa aku pengen dihitung ben lebih mantep, atau paling tidak setiap hari ada perkembangan, peningkatan, yang sehari tadinya cuma 1 jadi 2, 2 jadi 3, terus nggak masalah. Yang penting kalau tidak ada dasarnya, jangan anggap punya keutamaan khusus. Oh, sewu nyong jadi dijajak-jajak orang masak misalnya, itu kan nggak ada dasarnya. Tapi kalau misalnya saya semakin banyak berzikir, Allah semakin ingat saya sama saya. Saya semakin banyak berzikir, pahalanya semakin banyak. Silakan dihitung apa nggak dihitung juga terserah. Oh, kadang orang yang nggak ngitung zikir, kadang-kadang akhirnya orang zikir karena boten nggak. Tapi nek ngitung, aduh nyong kurang 5, nyong kurang 10, ada rasa seperti itu, dan itu boleh-boleh saja. Untuk membuat hati kita lebih semangat untuk berzikir kepada Allah. Oke? Jadi zikir kepada Allah sebaiknya itu jangan teriak-teriak. Cukup dengan lirih. Kalau seandainya bersuara, bersuaralah lirih. Karena apa? Berzikir lebih baik lirih. Berzikir sebaiknya jangan bersuara keras. Kenapa? 1 di antara alasannya, menunjukkan keimanan yang benar. Alasan berzikir kepada Allah sebaiknya itu lirih atau tidak bersuara keras. Alasan pertama, nanti kalau ada waktu itu yang di sana diisi nih. Ini juga mau habis. Ada ini ya. Ada isi ulangnya kan ya. Jadi alasan pertama, menunjukkan orang tersebut punya keimanan yang benar. Maksudnya apa? Orang yang lirih zikirnya, dia punya tanda-tanda keimanan yang benar. Di antaranya apa? Yaitu tadi, karena dia beriman kepada Allah, Allah maha mendengar. Dia percaya Allah maha mendengar, makanya sendiri-sendiri saja juga Allah tahu. Ya, Allah itu maha melihat. Dengan saya itu berzikir yang tidak dilihat oleh orang lain pun Allah tahu. Ya, Allah itu nggak tuli. Maka orang yang memilih kemudian berzikir lirih, itu diantaranya salah satu alasannya berarti menunjukkan orang itu percaya, beriman kepada Allah bahwa Allah maha besar, maha mendengar, maha mendengar. Yang kedua, menunjukkan adab.
dan pengagungan. Artinya apa? Lebih beradab. Lebih beradab. Ketika dia berzikir kepada Allah dengan suara lirih, menunjukkan itu bentuk adab yang baik. Gitu maksudnya. Adab yang benar. Dan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini saya bikin permisalannya, tapi permisalannya mohon maaf kalau ini hanya untuk sekedar memahami saja. Untuk panjenengan supaya paham. Misalnya ya, misal bayangkan panjenengan itu seorang raja. Ya. Bayangkan panjenengan itu seorang raja. Tiba-tiba ada rakyat biasa ngomong sama rajanya teriak-teriak. Tersinggung nggak rasanya tuh? Jengkel nggak? Raja, misalnya gitu loh. Tersinggung apa nggak kira-kira? Akan rasa tersinggung. Atau mungkin minimal, loh, kayak orang ada temen ya. Ini mana nih? Ya. Minimal orang akan melihat, loh, orang ini kok nggak punya adab. Masa ngomong sama penguasa sama raja kok teriak? Padahal raja itu cuma manusia. Sama-sama manusia. Bayangkan Allah. Bayangkan Allah. Allah itu lebih besar mana sama raja? Lebih pantas mana kita berbicara baik, bertutur kata baik? Raja apa Allah? Mengumani gini. Ya. Posisinya jadi nggak hilang konsentrasi saya. Gimana? Ini menunjukkan adab dan pengagungan. Adab dan pengagungan. Makanya dengan kita berzikir dengan suara yang pelan, lirih, itu menunjukkan adab yang baik. Bentuk pengagungan kepada Allah. Karena jika sebaliknya, itu termasuk bentuk adab yang tidak baik. Ya, saya analogikan itu tadi, saya umpamakan itu tadi. Dengan kita berbicara dengan raja saja, kita harus pelan, tertata ngomongnya, kan gitu ya. Bahkan mungkin kalau perlu ditulis itu kayaknya. Ben ngomongnya orang pretot-pretot gitu. Ya. Demikian pula pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian alasan yang lain kenapa kok zikir dengan lirih itu lebih baik, atau harusnya kita berzikir kepada Allah lirih saja, nggak usah teriak. Kenapa? Karena yang ketiga, lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Khusyuk niku napa? Ya, khusyuk itu bisa diartikan lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih tenang, ya, lebih tunduk. Orang khusyuk itu begitu. Nggak dimaksud khusyuk itu ndeleng Ka'bah. Sampai ada masjid yang depan imam itu dibikin lukisan Ka'bah. Jadi ben khusyuk imamnya. Ngarepe Ka'bah semua jadi kotor khusyuk ndak. Jadi orang yang berpikir dengan diri itu akan tercipta kekhusyuan. Akan lebih khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan lebih khusyuk. Bayangkan dengan orang yang jingkrak-jingkrak, teriak-teriak. Khusyuk eneng dini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya gitu. Kira-kira kekhusyuannya di mana? Ketenangannya di mana? Lebih tunduknya di mana? Enggak ada. Ya, akan sulit. Ya, bahkan mungkin mustahil kalau kemudian menjadi lebih khusyuk gitu. Ya. Yang keempat, menunjukkan
keikhlasan. Atau bukan menunjukkan, tanda. Tanda keikhlasan. Maksudnya tanda keikhlasan itu gimana? Kalau orang teriak-teriak, di antara kemungkinan yang terjadi, dia mengharap pujian dari orang yang mendengar zikirnya. Misalnya zikir di mikrofon gitu ya. Di toa musola. Wa subhanallah, hamdulillah. Begitu selesai, pulang. Wah, sing zikir kok mikir jembus banget. Gampang itu. Itu bisa membuat orang itu yang tadi mungkin terjaga keikhlasannya buyar itu. Beda kalau memang dia zikir itu tidak untuk konsumsi umum. Sudah suaranya lirih, tidak banyak orang tahu. Apa yang mau kita cari? Pujian orang, wong orang ngerti. Makanya orang yang ketika berzikir lirih, tidak ada banyak orang yang tahu, itu akan menunjukkan atau menandakan bahwa diri kita itu ketika zikir memang harapnya pahala Allah sudah. Saya berzikir ini memang cari pahala Allah. Saya sengaja umpet-umpetan, saya sengaja tidak bersuara keras supaya orang tidak tahu. Makanya saya berzikir ini tujuannya supaya dapat pahala Allah. Maka orang yang zikirnya lirih, orang yang zikirnya tidak diketahui banyak orang, itu bisa dekat dengan yang namanya keikhlasan. Ya. Kemudian yang keberapa? 5. Istiqomah. Mudah istiqomah. Kalau orang yang zikirnya lirih, zikirnya pelan, gampang go istiqomah. Jajal nek sing ngorong-ngorong. Sepira kuate. Misalnya, atau teriak-teriak, ngomong-ngomong, kira-kira berapa lama dia kuat begitu? Karena apa? Tenaganya terkuras, suaranya habis, ya kan? Nek wongis pada lu ngedewek-dewekan ya kesel lah, ora lah. Lah ngomong gitu kan? Tapi bayangkan kalau seandainya dia zikirnya pelan, lirih, ya, tidak diketahui banyak orang, itu akan mudah kontinu, akan mudah istiqomah, ya, akan mudah terjaga. Karena yang zikir yang sifatnya pelan lirih kan nggak perlu banyak tenaga. Ya, itu akan menciptakan keistiqomahan ke depannya. Ya, akan menciptakan keistiqomahan. Ya, maka sekali lagi zikirlah kepada Allah, tapi nggak usah teriak. Cukup zikir di dalam hati. Ya, cukup zikir dalam bibir saja. Ya, cukup zikir dengan suara yang lirih. Bagaimana Ustadz kalau seandainya setelah sholat saya kepengen zikir keras-keras, boleh enggak? Ayo, zikir setelah sholat saya kepengen zikirnya keras, boleh enggak? Alasannya? Dengan catatan mengajari yang barangkali ada yang nggak tahu. Ini salah satu hadis yang ingin saya sampaikan. Anna rafa'as sauti bidzikri hina yansarifun nasa minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu cara mengetahui Rasul sholatnya selesai apa belum, maksudnya Rasul dengan sahabatnya sholatnya selesai atau belum, itu diantaranya adalah dengan suara zikir yang terdengar. Kalau suara zikirnya terdengar, berarti sholatnya selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya masing-masing. Berarti Rasul itu setelah sholat zikirnya keras. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami para sahabat mengetahui Rasulullah dan para sahabatnya selesai sholat, itu diantaranya pertanda adanya suara takbir atau suara zikir.
Itu pertanda bahwa sholatnya sudah selesai. Ya, itu beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah zikir bersuara keras. Dan itulah yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Oleh mazhab Syafi'i. Adapun 3 mazhab yang lain atau mayoritas ulama mengatakan, enggak, zikir enggak boleh keras, tetap harus lirih. Kenapa? Alasannya itu tadi. Kita itu berzikir dengan yang maha mendengar, bukan zat yang tuli dan yang jauh entah di mana, enggak. Ya, kita itu berzikir kepada Allah karena Allah zat yang maha mendengar, maha mengetahui, maka cukup lirih saja. Dan juga Allah menyebutkan berzikir kepada Allah jangan menggunakan suara keras. Itu tanda dalil dasar bahwa sejatinya zikir itu lirih. Nah, terus yang benar deh. Ya, maka kemudian para ulama membikin ijtihad. Mereka tuh beristihad. Ada dalil yang sahih bahwa Rasul itu ketika setelah sholat berzikir keras, tapi ada dalil yang sahih juga yang mengatakan bahwa Allah itu melarang kita berzikir dengan suara keras. Terus mana yang harus kita ikuti? Kemudian ulama meneliti dalil-dalil ini dan mereka beristihad serta menyimpulkan bahwa ternyata satu, yang Rasul lakukan berzikir keras setelah sholat itu tidak dilakukan terus-menerus. Bahkan para sahabat setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tidak melakukan itu. Tidak ada pernah diceritakan perbuatan para sahabat setelahnya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berzikir keras-keras setelah itu. Walaupun ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah berzikir setelah sholat keras. Maka para ulama menyimpulkan itu tadi, kemungkinan besar ya ketika Rasulullah mengeraskan zikir setelah sholat dalam rangka mengajarkan kepada para sahabatnya untuk zikir setelah sholat dengan zikir-zikir yang sudah Allah wahyukan kepada Rasulullah. Angger tertulis kesuwen, ya kan? Mungkin nakesin pada orang, teyeng maca, mendingan dikeraskan. Kemudian yang lain ngikuti dan menghafal. Gitu. Maka kalau seandainya tujuannya ini untuk taklim, untuk mengajarkan, maka itu tidak dipermasalahkan. Walaupun kita sudah jauh dari zamannya Nabi, kalau lingkungan kita orang-orangnya nyun sewu, SDM-nya Mandana Rapatia Dubur gitu ya, maka boleh dalam rangka mengajarkan itu kita mengeraskan zikir untuk dalam rangka taklim. Gitu ya. Itu diantaranya dalam rangka mengajarkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh seseorang tanpa memiliki niat mengajarkan, dia berzikir kadang keras, kadang lirih. Atau ketika dikeraskan tidak terlalu keras, ketika dilirihkan tidak terlalu lirih. Sedang ya ora genani ora apa wargono. Langsung nyautnya banter temen. Ya, jadi maksudnya kadang beberapa kali kami dapati itu, ya, kami dapati guru-guru kami ketika itu kita belum sampai pelajaran tentang ini, ya, ketika mendapati guru-guru kami loh, ini kok zikirnya keras ya, kerasnya nggak keras banget, dalam arti bersuara terdengar oleh sekian jamaah yang di situ, terutama yang dekat-dekat dengan imamnya, bagian belakang mungkin nggak dengar, tapi bagian depan sampai pertengahan kemungkinan dengar, ya, dan itu dengan bukan sedang lagi ngajarin santrinya, bukan. Tapi memang dia sedang zikir sendiri kepada Allah. Maka ketika sampai kemudian ilmu ini, ternyata ada sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwa berzikir itu boleh dikeraskan, tapi tidak terlalu keras. Dan tidak terlalu lirih. Yang penting suara terdengar.
Ya, gitu. Maka kalau seandainya dikeraskan yang dimaksud untuk taklim, silahkan. Tapi setelah taklim selesai, sudah sami hafal, sudah pada hafal, ya sudah. Dan jangan jamaahnya itu ketagihan dipimpin. Wah, sekarang apa enaknya pak lah dipimpin bae lah, wong tua-tua ngapal angel. Ya, ngapal angel. Wis dipimpin bae ngarep apa enak beres. Kalinyong melung romit, melung ngomong li rampung gitu ya. Ya. Nah, kalau seandainya panjenengan sholat sendirian itu gimana? Kalau nggak menghafal, kalau pas lagi sholat sendirian itu gimana? Apa iya doa sholat yang kudu di kelasna sholatnya, doane untuk mengajak? Kan enggak perlu juga. Perlu ada penghafalan. Untuk apa? Untuk ketika kita setelah atau ketika sholat sendirian, kita juga mampu tetap berzikir kepada Allah. Sudah pada hafal belum zikir setelah sholat? Benar nih. Nanti kita tuh ada pembahasan zikir setelah sholat. Perlu nggak nanti ada tes satu-satu gitu? Enggak ya? Gue pada orang mangkat. Ya, tapi saya hanya mengingatkan. Nanti kalau misalnya banyak yang belum hafal atau banyak yang belum tahu, nanti disiapkan bukunya. Ya, kalau nggak salah harganya cuma 8 ribuan. Sudah ada ya? Sudah ada tuh. Pak Fajar kalau nggak salah sudah menyiapkan. Itu nanti kita bahas tentang itu. Ya, zikir setelah sholat, ya, zikir setelah bangun akan tidur, zikir sore dan pagi sore, itu ada nanti. Ya, kalau bisa dihafal, kalau nggak bisa dihafal atau dalam rangka menghafal boleh membaca. Aja isin, golek pahala niku ampun isin. Nek golek dosa isin patut niku. Nek golek pahala aja isin. Pak isin namun golek pahala ku isin, golek dosa lah isin kudune niku. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan mana. Oh, di belakang. Di atas. Monggo, Bu. Ketika kita sholat berjamaah, kemudian selesai dan imamnya mengucapkan zikir, zikir diteraskan, kemudian jamaahnya mengucapkan amin. Zikir dikeraskan apa doa? Doa, maksudnya mungkin. Masuk ngamini zikir, ngamini doa mungkin. Nah, terus? Nggih. Oh, zikirnya keras, setelah itu ada doa, makmumnya mengaminkan. Nah, terus? Apakah yang makmum itu sudah termasuk ikut bersamanya imam karena cuma ngamin toh? Oh, mengamini doanya imam, apakah makmum sudah termasuk dapat doanya? Oh, sudah. Namanya mengamini berarti yang ikut doa. Masalahnya tinggal sing donga bener apa ora dongane. Dia pakai domir kita, kami, atau domir sendiri. Saya sering mendengar itu. Makanya para pendoa itu nyun sewu, ya, dilihat doanya, diperhatikan lagi. Jangan cuma modal ngapal, tapi dilihat lagi bener apa enggak doa selama ini yang saya pimpin itu bener apa enggak. Kenapa sering kali orang yang mimpin doa ternyata dongane salah. Banyak banget saya temuin itu. Entah khotib Jumat lah, entah memang dia sekedar hanya mungkin ada acara pengajian mimpin doa, yang mimpin itu kacau balau doanya. Sing dipimpin dan orang ngerti bahasa Arab ya amin. Amin. Pokoknya malah kadang-kadang anak ngomong ngarep orang donga be amin aja gue. Ya, jadi mengamini itu termasuk dia ikut berdoa, Bu. Ya, ikut berdoa. Ya, bukan mengamini gue nggak ikut, tapi tetap kita mengamini berarti ya kita berdoa dengan doa yang dipimpin oleh imamnya itu tadi. Ya, tapi catatan khusus bagi imam atau bagi siapapun yang memimpin doa, perhatikan doanya. Jangan cuma ngapal tok, tapi dilihat kalimatnya, dilihat. Bener apa enggak yang kita ucapkan sesuai dengan itu. Kadang-kadang tulisannya apa, ternyata sih dilafatnya apa. Salah satu huruf. Itu bisa salah makna itu.
Atau salah satu harokat saja itu bisa salah makna. Repot itu. Nek ora teh yang bahasa Arab, mimpinnya ya bahasa Indonesia. Nek ora teh yang bahasa Indonesia ya bahasa. Nek ora teh yang bahasa Jawa ya bahasa. Ya. Ada yang lain? Monggo. Ketika istilahnya kan berdoa, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, istilahnya kalau mendoakan orang yang meninggal. Kemudian itu istilahnya ada tahlil juga di dalamnya, terus Haul itu apa sih? Haul itu kan tahunan, Bu. Ulang tahun tapi ngomong sing ninggal. Itu ulang tahunnya. Kalau mendoakan orang yang meninggal, ya itu nggak tahunan. kemudian di dalam itu satu orang apa dikenakan biaya Tarif donga nih. misalnya 10.000. Ya. Dan di dalam keluarga itu ada 50 10 orang. 50 orang. Berarti 50 kali 10.000. Bagaimana itu Ustaz? Minta sama yang doain, Pak, doanya umum saja. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Ya. Saya tidak merekomendasikan yang begitu. Nama ini Ya. doa. Saya tidak merekomendasikan seperti itu. Karena juga dilarang, selain masalah doa yang tadi itu, dilarang kita membuat angka nominal sebagai barter terkait ibadah. Itu nggak boleh. Ya, barter terkait ibadah. Saya mau untuk doain anaknya jenengan, ngene, bayar sepira. Wani piro. Kalau misalnya mau yang gratis, sama saya aja Bu, nanti kita doain gratis Bu. Ini kalau enggak nih, ini santrinya banyak banget. Ini suruh doain bareng-bareng, insya Allah aman itu. Nggak minta bayaran dah ini. Ya ada yang lain. Jadi intinya tarif itu menyalahi aturan syariat. Tarif. Yang kedua terkait doa kemudian dihaulkan dalam arti acara setahun sekali. Itu juga menyalahi. Kenapa? Doa itu tidak disuruh untuk tahunan. Ud'uni astajib lakum. Ya. Apalagi yang kita doakan orang yang meninggal, yang setiap hari dia butuh dengan doa kita. Wis dentenya bendina tekane setahun sepisan kan anu limon gotul sing donga kena niku. Karena syarat doa diterima juga ada. Nah, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Pak Harsono monggo. Karena masalah 20 Pak. Oh, ki malam mlebu memang donga ki haire. Ini imamnya tuh doanya boleh tuh awan benar. Itu perlu saya perlu. Allahumma hdina, bukan dini. Dia umat ini. Ah, nggak boleh. Satu sebagai makmum kan enggak. Makmum ini enggak. Boleh ngamini, boleh enggak. Nah, kita sendiri Kalau panjenengan jadi imamnya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. ini penting kita masuk itu imamnya doanya umat. Ya, pertama panjenengan boleh ngamini dan boleh enggak. Alias apa? Ketika panjenengan mendoakan orang lain, panjenengan sebetulnya juga dapat doa dari malaikat. Ya, itu. Untuk dari sisi makmumnya loh ya. Kemudian yang kedua, panjenengan mungkin bisa memberikan masukan. Tapi masukannya yang benar. Misalnya berdua kalau berani. Ngomong berdua kalau berani. Kalau nggak berani, ngomong sama takmirnya. Kayaknya itu donga kunute salah loh. Sing bener udu Allahumma dini, tapi Allahumma dina. Nah gitu. Coba deh disampaikan. Misalnya begitu. Ya kalau seandainya bisa disampaikan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya pentingnya sekali lagi musola masjid orang mau pentingnya digawe, dibangun enggak. Pentingnya di dalam masjid itu, dalam musola itu ada ilmu. Makanya ibadah yang dilakukan di masjid itu pakai ilmu semua. Bayangkan betapa banyak sekarang masjid, musola ada ibadahnya nggak pakai ilmu. Karena apa? Ya itu tadi orang mikirnya ilmu sih penting
bangun masjid, bangun musola, bangun ibadah. Padahal ibadah itu prinsipnya harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Makanya penting punya masjid, punya musola, ada pembelajaran ilmu syariat di dalamnya. Paling penting, minimal sholat, pembelajaran sholat, wudhu, sholat, itu penting banget itu. Wong, setiap hari 5 kali sehari dipakai untuk sholat, untuk wudhu di situ. Masa orang ngerti wudhu sing bener, orang ngerti sholat sing kan nggak masuk akal itu. Ya kan? Karena orang sekarang semakin terobsesi bangun masjid dan musolanya, obsesinya tuh itu. Sing apik, sing adem, sing wangi, sing bersih, sing apa. Tapi mengoptimalkan masjid dan musola sebagai ladang untuk kita beribadah kepada Allah, itu yang belum. Ya, nggak usah setiap hari lah. 3 WB sebulan sepisan, apa sebulan 2 kali, minimal itu saja. Nanti orang yang di situ beribadahnya pakai ilmu, atau masjid musola yang di situ dia gunakan sesuai dengan ilmu syariat. Oh, aku harap kayak gini masjid oli kok ternyata, oh silakan. Oh, ternyata orang oli ya kayak gini masjid, berarti orang susah. Akhirnya masjid musola digunakan untuk sesuatu ibadah yang ada ilmunya. Bisa dipahami? Ya. Satu lagi. bonus. Ini waktu itu haram untuk sembahyang waktu pada subuh Pak. Itu orang itu sembahyang saya itu ada wajib. Kita tahu nggak Pak? Haram sholat pada subuh. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Setelah sholat subuh nggak boleh sholat. Kata siapa? Panjenengan udah belajar loh. Panjenengan udah belajar loh. Ayo. Panjenengan sudah belajar itu. Udah belum? Udah belajar belum? Itu penjelasan saya terkait masalah adab atau sunnah bangun tidur. Ya, terkait sunnah bangun tidur, atau terkait masalah ini 2 rakaat fajar, dilihat aja nanti. Itu ada penjelasan saya terkait itu. Ya, kata siapa? Ba'da subuh, ya, atau bahkan ba'da asar tidak ada sholat, haram sholat, kata siapa? Ayo dibuka lagi. Itu penjelasan saya ketika membahas, kalau nggak salah itu ketika 2 rakaat fajar, kalau nggak salah itu bahkan itu. Ya, itu tinggal dibuka aja. Ya, intinya itu tidak haram mutlak. Boleh-boleh saja, tapi dalam perkara tertentu. Ya, dan kita tidak boleh melarang mutlak karena memang syariat tidak melarang secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dari apa yang kami ucapkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.